Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai macam-macam metodologi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan materi ini, yang pertama yang saya hormati adalah Ibu dosen kami yang mengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian. Dan pada kesempatan ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh kasih dan rahmat-Nya saya boleh menjelaskan materi ini pada saat ini. Baik, langsung saja. Sebelum saya akan menjelaskan materi ini, yang pertama saya akan memberitahukan bahwa saya menggunakan beberapa buku referensi. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif. Penulis bukunya yaitu Bambang Prasetyolina Miftahul Jannah. Dan buku referensi yang saya pakai yang kedua yaitu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Penulis bukunya itu Prof. Dr. Sugiono. Yang ketiga, buku referensi yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Penulis bukunya yaitu Prof. Dr. H. Abdurrahmat Fathoni, MSI. Baik, itulah buku referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan materi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam materi metodologi penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian survei. Penelitian survei ini adalah suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan sistematis kepada banyak orang, dan untuk kemudian seluruh jawaban yang didapatkan dicatat, diolah dan dianalisis. Artinya di sini adalah bahwa dalam penelitian survei ini para peneliti memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan sistematis kepada banyak orang atau pada umumnya di tempat di mana mereka melakukan kegiatan penelitian. Lalu dari berbagai jawaban yang mereka dapatkan dari banyak orang tersebut, maka mereka catat setiap jawaban dari orang-orang tersebut, dan kemudian setelah mereka catat, mereka olah dan mereka analisis. Nah, pertanyaan yang terstruktur dan sistematis ini adalah biasanya dikenal dengan istilah kuesioner. Baik, selanjutnya dalam penelitian survei ini adalah kita tahu dulu bahwa survei ini adalah pemeriksaan atau pengukuran. Nah, metode penelitian survei ini adalah merupakan metode pemeriksaan dan pengukuran metode penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala empirik yang berlangsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Umumnya dilakukan terhadap unit sampel yang dihadapi sebagai responden dan bukan terhadap seluruh populasi sasaran. Artinya di sini adalah bahwa dalam penelitian survei ini mereka akan memeriksa dan mengukur suatu kejadian atau gejala yang terjadi di lapangan. Artinya di lapangan yaitu di tempat di mana lokasi mereka melakukan penelitian itu. Nah, mereka akan memeriksa atau mengadakan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang terjadi dari variabel lain terhadap proses penelitian mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan penelitian survei ini. Yang kedua adalah macam-macam metodologi penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah metode eksperimen. Kita tahu bahwa eksperimen itu adalah percobaan. Jadi metode eksperimen di sini adalah metode percobaan
untuk mempelajari pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel yang lain melalui uji coba dalam kondisi khusus yang sengaja diciptakan. Jadi artinya di sini dalam metode eksperimen ini adalah kita tahu bahwa dalam penelitian kuantitatif itu kan sangat kuat hubungannya dalam mempelajari sebab akibat. Jadi itu artinya tadi bahwa dalam metode eksperimen ini adalah metode percobaan untuk mempelajari pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Artinya dia mempelajari sebab dan akibat. Misalnya saya akan memberikan contoh, misalnya ada data yang mereka dapatkan bahwa seorang peneliti mendapatkan data bahwa seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 2 Susua misalnya mengatakan bahwa IQ standar mereka rata-rata rendah atau tidak mampu. Jadi seorang peneliti akan mengambil kesempatan untuk meneliti mencari penyebab mengapa bisa seperti begitu siswa-siswi SMA Negeri 2 Susua itu, kenapa semuanya tidak mampu, kenapa tidak ada yang bisa mencapai prestasi yang baik atau prestasi yang tinggi. Jadi mereka akan meneliti penyebab itu. Itulah yang dimaksud dengan metodologi penelitian eksperimen ini. Baik, dalam metodologi penelitian eksperimen ini setidaknya ditetapkan 3 variabel yang dapat dihadapi. Yang pertama yaitu variabel tidak terikat, yang kedua variabel eksperimen, dan yang ketiga variabel non eksperimen. Yang berikut adalah dari macam-macam penelitian kuantitatif ini, yaitu ada existence statistik. Artinya di sini adalah bahwa dalam keseharian manusia itu mereka sudah banyak menyediakan data yang dikumpulkan kemudian diolah oleh pihak lain. Jadi artinya di sini dalam metode penelitian existence statistik atau dokumen, artinya di sini bahwa data-data yang sudah dikumpulkan atau diperoleh oleh pihak lain, walaupun itu datanya sudah konkret atau data yang benar-benar sesuai dengan kejadian ataupun data mentah atau belum diolah. Jadi sebenarnya di sini seorang atau para peneliti mengambil kesempatan seperti ini, yaitu dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh tersebut sebagai data yang mereka gunakan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk mencapai hasil dari penelitian yang sedang mereka laksanakan. Baik, itu saja macam-macam metodologi penelitian kuantitatif. Sekarang adalah macam-macam dari metodologi penelitian kualitatif. Di sini yang pertama adalah ada penelitian studi kasus. Studi kasus ini yaitu kejadian atau peristiwa. Nah, di sini adalah bahwa studi kasus ini berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Namun konsep peristiwa atau kejadian tersebut bukanlah kejadian atau peristiwa yang biasa, tetapi kejadian atau peristiwa yang terjadi ini yang dimaksud adalah peristiwa atau kejadian yang mengandung masalah atau perkara, di mana masalah atau perkara itu perlu dicari cara penanggulangannya. Jadi sehingga pada saat dicari penanggulangannya itu disitulah terjadi proses penelitian. Itulah yang disebut dengan penelitian studi kasus, dan penelitian ini adalah merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Yang kedua adalah penelitian naturalistik. Nah, penelitian naturalistik ini juga merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti di tempat yang alamiah dan
eh, peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat image, artinya bahwa berdasarkan pandangan dari sumber data dan bukan pandangan peneliti. Artinya kita sudah tahu bahwa dalam penelitian kualitatif itu seorang peneliti sangat erat hubungannya atau interaksinya dengan sumber data. Itu maksudnya. Jadi baik, terima kasih, sampai di sini aja penjelasan saya mengenai materi saya tentang macam-macam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saya sangat mengharapkan dari teman-teman semua, lebih-lebih dari dosen kami, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penjelasan ini. Baik, itu saja, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.